Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah kelima, di mana sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Paskah. Bacaan Injil hari ini pun menggambarkan suatu mukjizat yang sangat indah, sangat agung, yang hanya dapat dilakukan oleh Yesus sendiri. Suatu mukjizat yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi sampai akhir zaman. Mukjizat itu adalah Yesus membangkitkan Lazarus. Pernah ada berita hoax yang mengatakan bahwa sebenarnya Lazarus tidak benar-benar mati. Dia hanya mati suri. Jadi Yesus tidak benar-benar membangkitkan orang mati. Tapi bagi kita, pengikut Kristus, kita percaya bahwa Yesus memang memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Kita percaya dan meyakini bahwa Yesus memang benar anak Allah, dan Allah sendirilah yang telah mengutus Yesus, dan tak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekarang saya bertanya, adakah di sini yang merindukan? Misalnya Bapak, Ibu, suami, istri, atau anaknya yang sudah meninggal. Tanpa bermaksud mengungkit-ungkit kembali kesedihan yang ada di hati Bapak Ibu, pasti saya yakin ada beberapa orang yang merindukan kehadiran mereka. Orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal. Karena saya pun merasakannya. Saat saya membaca dan membuat renungan ini, saya jadi teringat akan bapak saya dan jadi merindukannya. Saya jadi membayangkan, coba ya bapak saya masih ada, tidak perlu bangkit selamanya. Cukup 10 menit atau 5 menit saja dia hidup. Saya hanya ingin memeluk bapak saya dan ingin mengatakan bahwa saya sangat menyayanginya. Sesuatu yang tidak pernah saya katakan semasa bapak saya hidup. Sedikit cerita, saat bapak saya meninggal, saya sudah merantau dan ditelepon untuk pulang karena bapak sudah tidak ada. Saya pulang bersama istri saya, dan saya pulangnya pun besoknya karena tidak dapat penerbangan pada hari itu. Saat saya sampai, saya langsung ke kuburan. Saya sampai duluan dan menunggu sebentar di sana. Dan akhirnya bertemu dengan keluarga saya di sana. Saya hanya bisa melihat bapak saya sudah ada di dalam peti. Dan walaupun peti itu dibuka dan saya diberi waktu untuk dapat melihat wajah bapak dan mendoakannya untuk terakhir kalinya, tapi ada penyesalan karena saya tidak bisa memeluk bapak saya untuk terakhir kalinya, karena sulit memeluk bapak dalam peti. Dan entah kenapa saya tidak bisa menangis pada saat itu. Saya hanya dapat berdoa. Saya merasa menyesal kenapa saya tidak ada pada saat-saat akhir hidupnya. Tapi
Itu dulu ya, sekarang saya sudah merelakan kepergian bapak saya. Dan saya juga percaya bapak saya sudah bahagia di sana. Saya tahu bahwa bapak saya juga pasti tahu kalau saya menyayanginya. Tapi yang saya sesali saat hidup, kenapa ya saya tidak pernah mengatakan secara langsung saya menyayanginya. Itu cerita saya. Mungkin ada beberapa cerita dari bapak ibu yang lain. Saya juga pernah melihat ada orang tua yang merasa sedih karena anaknya baru meninggal karena kecelakaan. Ibunya menangis meraung-raung. Kenapa sih tidak dia saja yang meninggal? Kenapa harus anaknya? Sekali lagi, saya tidak bermaksud mengingat-ingat kembali duka yang dialami oleh bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian. Saya hanya ingin mengaitkan pada bacaan Injil hari ini, bahwa itulah yang kita rasakan dan dirasakan Marta dan Maria pada saat itu, penyesalan. Seperti yang dikatakan Marta, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan harapan Marta dengan berkata, tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang diminta kepadanya. Marta berharap agar Yesus meminta kepada Bapa untuk membangkitkan Lazarus saudaranya. Begitupun kita juga berharap, seandainya orang yang kita sayangi itu bisa hidup walaupun sebentar saja. Dan atas tindakan dan kepercayaan Marta dan Maria itu, akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus agar mereka percaya bahwa Allah lah yang telah mengutus dia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, lewat kebangkitan Lazarus ini, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Kita pun di sini juga diharapkan seperti itu. Walaupun kita tidak melihat sendiri kebangkitan Lazarus, kebangkitan orang mati, tapi kalau kita membaca dan mendengarkan bacaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita pun seharusnya percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Putra Allah, dan bahwa Yesuslah yang akan menyelamatkan kita, dan Dialah yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan kita pada akhir zaman nanti. Maka marilah kita percaya akan hal itu dan mengimaninya. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.